Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. أيها الإخوة jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio Roja di beberapa kota, juga pendengar radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa Roja TV, Rabbani TV, Niaga TV, Persada TV, dan beberapa TV lain, juga para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Jumat yang lalu kita membahas rukun dan syarat sahnya ibadah. Kita masuki pembahasan baru, ba'du anwa'il ibadah, beberapa contoh jenis atau bentuk-bentuk ibadah. Ibadah itu beragam bentuknya. Kita akan mulai dari bentuk ibadah yang paling esensial, paling agung, paling penting. Pertama, salah satu di antara bentuk ibadah adalah berdoa. Bahkan disebut wa a'dhamuha wa lubbuha. Berdoa ini ibadah yang paling agung dan merupakan otak dari ibadah, inti dari ibadah. Karena tidak ada satupun ibadah yang tidak mengandung doa. Semua ibadah mengandung doa, baik doa masalah ataupun doa ibadah. Doa masalah itu doa berupa permintaan secara lisan. Ya Allah beri saya rizki, ya Allah beri saya jodoh, ya Allah mudahkan urusan saya. Itu doa masalah. Masalah itu meminta, doa dalam bentuk permintaan. Kedua, doa ibadah. Berdoa dalam bentuk ibadah. Walaupun tidak ada ucapan lisan yang isinya meminta. Tapi di dalam ibadah tersebut terkandung permintaan melalui amal ibadah yang dilakukan. Contoh, saum. Kalau seorang saum menahan lapar, haus, syahwat sejak fajar sampai maghrib, lisannya tidak berdoa apapun, tapi saumnya mengandung permintaan. Minta apa? Minta semua yang Allah janjikan bagi orang yang saum. Allah menjanjikan ampunan, pahala, kecintaan dari Allah, keridhaan dari Allah, surga, pembebasan dari neraka. Minta itu dengan saum kita. Nggak ada permintaan selama saum, ya Allah beri saya pahala, nggak ada. Ya Allah ampuni dosa saya, tidak ada. Tapi saumnya sudah mengandung permintaan. Kita ngaji begini, dari awal sampai akhir nggak ngomong apapun, memperhatikan, mendengar atau mencatat, tidak berbicara.
Tidak mengandung permintaan lisan, ya Allah beri saya pahala dengan ngaji ini, enggak. Tapi dengan duduk mendengarkan itu sudah mengandung permintaan. Apa permintaan? Semua yang Allah janjikan untuk orang yang hadir ke pengajian. Ampunannya, pahalanya, rahmatnya, sakinahnya, surganya, jaminan dari api neraka, diangkat derajat dan seterusnya. Maka semua ibadah itu mengandung doa permintaan. Oleh karena itu inti dari ibadah adalah doa. Makanya dalam Al-Quran Allah menyebut doa dengan sebutan ibadah. Seperti yang tercantum dalam surah Ghafir 60, Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sadkhuluna jahannama dakhirin. Dan berkatalah Rabbmu, yaitu Allah, berdoa kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang takabur dari berdoa kepadaku, tidak mau berdoa karena merasa besar, karena takabur, dia akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan terhina. Ketika Allah mengungkapkan orang-orang yang takabur dari berdoa, tidak mau berdoa, Allah ungkapkan innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang takabur dari beribadah kepadaku. Maksud beribadah di sini berdoa, nggak mau berdoa. Jadi berdoa adalah ibadah. Maka Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan sahih, beliau berkata, ad-du'a huwal ibadah. Thumma qara'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata beliau, doa itu ibadah. Lalu beliau membaca ayat ini, berfirman Allah, berdoalah kalian kepadaku, sesungguhnya orang-orang yang takabur, enggan ibadah kepadaku, maksudnya enggan berdoa kepadaku, dia akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Dari sinilah kita mengetahui bahwa berdoa adalah ibadah. Kepada siapa ibadahnya? Kepada siapa doa itu ditujukan? Kalau doa itu ditujukan kepada Allah, berarti dia ibadah kepada Allah. Kalau doa itu ditujukan kepada malaikat dengan mengatakan, wahai malaikat Mikail, turunkan hujan umpama, berarti dia ibadah kepada malaikat Mikail, dan itu syirik karena beribadah kepada selain Allah. Maka ibadah dalam bentuk berdoa atau berdoa adalah salah satu bentuk ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada para malaikat yang didekatkan, para nabi yang diutus. Para nabi sudah wafat lalu kita berdoa, wahai Rasulullah, tolong lancarkan rezeki saya. Itu berarti ibadah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah mati. Apalagi kepada orang biasa, walaupun dia wali, walaupun ulama besar, walaupun orang soleh sudah wafat, lalu kita mintai dalam doa kita, wahai Syekh Fulan, wahai Imam Fulan, tolong lancarkan urusan saya. Syirik karena beribadah kepada selain Allah dalam bentuk doa. Sebab yang bisa melancarkan urusan kita hanyalah
Allah, bukan ruh orang yang sudah mati sekalipun nabi. Bahkan di atas para nabi, yaitu para malaikat, yang oleh Allah diberi kemampuan, wewenang untuk ngatur, seperti ngatur rizki, malaikat Mikail. Gak boleh kita minta kepadanya dalam bentuk berdoa. Mintalah kepada Allah, nanti Allah merintahkan Mikail untuk mengabulkan apa yang kita minta. Ya Allah, turunkan hujan. Kalau musim kemarau yang panjang, nanti Allah instruksikan ke Mikail, turunkan hujan. Nggak boleh mintanya ke malaikat, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu beberapa ayat dan hadis yang menjelaskan doa adalah ibadah. Maka jangan berdoa kepada selain Allah. Jangan berdoa kepada para malaikat. Jangan berdoa kepada para nabi yang sudah wafat. Jangan berdoa kepada sesama makhluk. Baik makhluk itu masih hidup, ada di tempat lain. Wahai umpamanya mbah yang ada di gunung anu masih hidup, tolong bantu saya di sini. Ya, itu berdoa. Apalagi kepada yang sudah mati, karena berdoa adalah ibadah, dan ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma secara marfu itu artinya ini ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau kau mau minta, mintalah kepada Allah. Masih dari riwayat Imam At-Tirmidzi, tapi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innahu man lam yas'alillah yaghdab alaih." Sesungguhnya siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah murka kepada dia. Kalau manusia sebaik apapun diminta terus, sering, dikit-dikit minta, dikit-dikit minta, kesal ya lama-lama, marah dia. Itu kalau orang. Kalau Allah mah sebaliknya. Allah mah kalau diminta ridho, senang. Kalau tidak diminta murka, marah. Inilah makna dari Rahman dan Rahim Allah. Rahman adalah apabila dia diminta dia suka. Rahim adalah apabila tidak diminta dia murka. Jadi harus minta aja sesering mungkin. Jangan terhalang oleh perasaan kita bahwa kita banyak dosa, kita kotor, kita ini fasik, kayaknya percuma berdoa juga nggak akan dikabul gitu. Jangan. Minta sekotor apapun kita, perbanyak berdoa. Karena apa? Karena doa ibadah yang agung. Mau dikabul mau tidak, dengan berdoa sudah dapat pahala, sudah gugur dosa. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau menyatakan, saya tidak khawatir kalau doa ini tidak dikabulkan. Yang saya khawatirkan adalah kalau Allah tidak mengilhamkan kepada saya untuk berdoa. Kalau Allah tidak memberi hidayah kepada saya untuk berdoa, itu lebih saya khawatirkan. Tiba-tiba malas berdoa, tiba-tiba enggan untuk berdoa. Apa artinya? Artinya Allah tidak memberi hidayah kepada kita untuk berdoa. Terkandung makna Allah nggak mau mendengar rintihan kita, jeritan kita, nggak mau memberi apapun kepada kita. Maka dicabut hidayah berdoa dari diri kita.
Makanya kata Umar, idza ulhimtu bid-du'a fal ijabah ma'ahu. Kalau aku diberi ilham oleh Allah untuk berdoa, maka ijabah terhadap doa itu pasti akan menyertai. Karena Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Berdoa kamu kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doamu. Jadi sesering mungkinlah berdoa. Sebanyak apapun dosa kita, sekotor apapun jiwa kita, berseringlah berdoa karena doa merupakan ibadah yang sangat agung. Inilah bentuk pertama dari ibadah. Bentuk kedua, khauf. Khauf itu takut. Takut kepada Allah, ibadah yang agung. Salah satu wujud dari keimanan, kalau ada iman kepada Allah, pasti ada rasa takut kepada Allah. Nggak ada takut, nggak ada iman. Takut ini syarat mutlak atau wujud nyata dari keimanan. Kalau kamu iman, takut kepadaku dan tidak boleh takut kepada yang lain. Allah berfirman dalam Al-Quran di beberapa ayat, di antaranya Ali Imran 175. Allah berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Jangan kalian takut kepada mereka. Takutlah hanya kepadaku kalau kamu orang beriman. Kalau kau iman, hanya takut kepadaku. Jadi takut ini merupakan wujud nyata dari keimanan. Orang yang takut kepada Allah, lalu karena takutnya dia menahan diri dari hawa nafsunya, Allah jamin surga tuh. Dalam surah An-Nazi'at Allah menyatakan, فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Jadi takut kepada Allah itu takut kepada murkanya, takut kepada azabnya, takut kepada nerakanya, takut kepada nasib buruk di akhirat gitu. Itu termasuk bagian dari takut kepada Allah. Yang ditakuti dari Allah itu apanya sih? Azabnya, murkanya, ketidakridhoannya, nerakanya itu. Siapa yang takut kepada nerakanya, murkanya, kemarahannya di akhirat, lalu karena takut dia tahan dirinya dari hawa nafsu, Allah janjikan surga. Amma man khafa maqama rabbih, siapa orang yang takut kepada maqam Allah. Ibnu Katsir menyatakan maqama rabbih artinya saat ketika dia berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat. Takut ketika dia berdiri di hadapan Allah, Allah lagi murka karena dosa kita. Wanahan nafsa anil hawa, makanya dia tahan dirinya dari hawa nafsu ketika di dunia. Kenapa hawa nafsunya tidak diumbar, tidak diikuti? Karena takut di akhirat dia celaka. Dia tahan dirinya dari hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga itu tempat kembalinya. Ini menunjukkan takut ibadah yang agung, makanya dijanjikan surga. Dua lagi surganya tuh. Lihat dalam surah Ar-Rahman ayat 46, kata Allah, waliman khafa maqama rabbih jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bagi orang yang takut kepada saat ketika dia berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat, baginya dia surga, bagi dia dua surga. Termasuk salah satunya takut kalau amal-amal kita ditolak oleh Allah Azza wa Jalla karena
kurang berkualitasnya ibadah kita. Sholat mah sholat, saum mah saum, infak, sodakoh iya, berkurban iya, ngaji iya, tapi kualitas dari ibadah itu kayak apa sih? Ala kadarnya, asal-asalan. Karena itu khawatir ditolak oleh Allah. Apakah setiap orang yang beribadah, ibadahnya pasti diterima? Enggak. Kita sudah jelaskan kemarin. Yang diterima itu kalau 3 syarat terpenuhi. Pertama, sidqul azimah. Kedua, ikhlas. Ketiga, mutaba'ah. Sidqul azimah mencakup 2. Kesungguh-sungguhan dalam melakukan ibadah dan bersegera, tidak ditunda-tunda. Segera, bersungguh-sungguh, ikhlas, mutaba'ah, diterima. Ikhlas, mutaba'ah, tapi asal-asalan, tidak sungguh-sungguh, ditunda, dinanti-nanti, bisa ditolak. Ancaman fawail musallin alladzina hum an salatihim sahun, di antaranya ancaman bagi orang yang sholat tapi sholatnya nggak sungguh-sungguh, ala kadarnya, asal-asalan aspek kekhusyuannya. Sahun dia dalam hal itu aspek mutabaahnya. Sahun dia nggak sungguh-sungguh tuh, menunda-nunda, tidak berjamaah bersama imam di masjid, kena fawailul lil musallin. 2 anak Adam disuruh apa? Berkurban. Yang satu diterima, yang satu ditolak. Yang ditolak ini melaksanakan kurban, tapi asal-asalan, minim. Kalau dia mampu lebih dari itu, dipilih yang paling kecil. Asal melaksanakan, kececet, dipencit, disembelih, ditolak, nggak diterima. Nah, jadi karena tidak berkualitasnya amal, layaklah kita takut. Rasa takut ini, takut ditolak oleh Allah, takut tidak diterima, mendorong dia untuk memperbaiki ibadah itu di masa yang akan datang. Kalau sholat tadi asar ada ngelamun-ngelamunnya, nanti maghrib nggak boleh ada ngelamun. Ada unsur malasnya berat, nanti maghrib harus ringan, enteng, tidak ada rasa berat sama sekali. Orang yang takut amalnya ditolak, karena ditolaknya amal mengindikasikan akan diazab loh. Fawailul musallin tadi tuh, orang yang sholat tadi diazab. Kalau nggak benar sholatnya, asal-asalan, ala kadarnya, seadanya, nggak sungguh-sungguh, bisa diazab. Takut, maka dia perbaiki. Orang seperti itulah orang yang dipuji oleh Allah. Seperti yang tercantum dalam surah Al-Mu'minun ayat 60, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Mereka orang mukmin itulah orang-orang yang sudah melakukan amal-amal ibadah yang mereka lakukan. Tapi hati-hati mereka takut. Takut apa? Takut amal ibadah tadi ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Apa akibatnya? Dia perbaiki ibadahnya di masa yang akan datang. Makin lama makin tambah bagus, tambah meningkat, tambah berkualitas. Itu yang diharapkan dari rasa takut. Jadi rasa takut positif efeknya, akibatnya. Makanya rasa takut merupakan bentuk ibadah hati yang luar biasa agung. Dalam Al-Quran surah Al-Isra 57 Allah menyatakan wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Orang mukmin adalah orang yang mengharapkan rahmat Allah tapi takut terhadap azabnya.
Lihat juga surah Az-Zumar ayat 9 tentang ahli ibadah yang Allah puji. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarjuna rahmat rabbih. Orang mukmin ahli ibadah adalah orang yang kunut semalaman. Ibadah semalaman dalam keadaan sujud dan berdiri karena takut akhirat dan mengharapkan rahmat Allah. Ada takut, ada harapan. Ini nggak bisa lepas dari perasaan seorang mukmin yang Allah jelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Jangankan kita orang biasa, bahkan Nabi SAW, bahkan para malaikat takutnya kepada Allah luar biasa. Lebih dekat, lebih mengenal Allah, lebih takut. Manusia yang paling takut kepada Allah, manusia yang paling berilmu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hamba para ulama. Makin berilmu makin takut. Bahkan para ulama mengukur keilmuan seseorang bukan dilihat dari hafalannya, hafal hadis, hafal riwayat, tapi diukur dari seberapa besar rasa takut dia kepada Allah dengan ilmunya. Mereka mengatakan al-ilmu laisa bil kathrah, innamal ilmu bi kathratil khasyah. Ilmu itu bukanlah laisal ilmu bi kathratir riwayat walakinnal ilma bikathratil khasyah. Ilmu itu tidak diukur dengan banyaknya menghafal riwayat, menghafalkan hadis. Tapi ilmu diukur dengan banyaknya rasa takut dia kepada Allah Azza wa Jalla. Nih lihat ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Lau ta'lamuna ma'a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira wa ma taladzadtum bin nisa' 'alal furushat wa la kharajtum ila as-su'adat taj'aruna ila Allah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Sekarang kan kita sebaliknya, banyak menangis, banyak tertawa. Tertawa. Kita setiap hari pasti tertawa. Pasti itu. Sesusah apapun. Orang banyak hutang, nggak punya uang, dikejar-kejar debt kolektor. Lebih banyak menangis, lebih banyak tertawa dia. Tetap tertawa. Pasti setiap jam tertawa. Nangis mah belum tentu, setahun sekali ya. Kata Nabi SAW, kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, pasti kalian sedikit tertawa dan banyak menangis. Dalam riwayat lain, wa ma ta'lamu ya Rasulullah, apa yang kau ketahui ya Rasulullah? Beliau menyatakan an-nar, tentang neraka. Kita tahu tentang neraka sebatas informasi dari Quran, dari hadis yang sahih. Baru sekedar info aja udah mengerikannya. Tapi dampaknya tergantung, ada yang berdampak, ada yang sedikit, ada yang besar dampaknya. Tapi kalau Nabi SAW bukan sekadar informasi, bukan sekadar kabar, langsung lihat, langsung merasakan. Waktu Mi'raj kan dibuka pintu neraka, lihat ya, mengerikan. Aku belum pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan lagi daripada neraka. Beliau merasakan, iya, walaupun hanya
Apa kata orang Sunda mah kahe bos. Ketika sholat gerhana, kelihatan beliau maju ke depan sambil ngarongkong. Ngarongkong tuh begini, menjulurkan tangannya seperti mau metik sesuatu, tiba-tiba baranting mundur ke belakang seperti ada yang ditakuti. Dalam sholat gerhana. Seusai sholat beliau menerangkan, aku melihat surga. Ketika sholat, aku melihat buah-buahan yang ada di dalamnya, kayak aku ulurkan untuk memetiknya. Tiba-tiba diperlihatkan kepadaku neraka, langsung mundur ke belakang karena takut. Jadi efek melihat dengan efek sekedar informasi lebih besar mana? Lebih besar melihat. Makanya kata Nabi SAW, kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui tentang neraka, pasti kalian pertama akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Terus wa ma taladzattum bin nisa 'alal furusha. Kalian tidak akan bisa bersenang-senang dengan istri kalian di tempat-tempat tidur kalian karena takut terhadap neraka. Nggak ternikmati kenikmatan dunia ini. Wala kharajtum ila su'ada taj'aruna ila Allah. Pasti kalian keluar menuju tempat tertinggi lalu berteriak kepada Allah, minta ampunan, minta diselamatkan dari api neraka. Kalau sudah melihat, alhamdulillah kita tidak melihat sehingga tidak stres. Tapi nggak boleh abai, lalai. Karena belum melihat neraka, nggak takut. Walaupun dengar informasi dahsyatnya azab neraka, kan pengaruhnya bagi kebanyakan orang kurang. Sehingga rasa takut berbanding lurus dengan ilmu. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang akhirat, ilmu tentang syariat. Makin berilmu, makin besar rasa takut. Hadis yang barusan dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi diterima dari Abu Dzar, dan Imam At-Tirmidzi juga menghasankan hadis ini, dan hadis ini juga ditunjang dengan hadis lain diriwayatkan Imam Ahmad, juga Imam Bukhari dari Ummul Ala Al-Ansariyah radhiyallahu anha, berkata Nabi SAW. Ini perkataan Nabi aja kayak gini nih. Bagaimana kita? Kata Nabi, wallahi la adri wa ana Rasulullah ma yuf'alu bi wala bikum. Demi Allah, saya tidak tahu. Karena saya seorang Rasulullah, saya seorang utusan Allah. Demi Allah, saya tidak tahu apa yang akan menimpaku dan apa yang akan menimpa kalian. Saya tidak tahu. Apakah akan terkena azab atau tidak, saya tidak tahu. Dalam hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an, masih riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ini pas dengan kondisi kita. Kata beliau, ma ra'aitu mithlan nar nama haribuha wala mithlal jannah nama talibuha. Gimana ini nerjemahkannya yang pas ya? Aku tidak pernah melihat semisal neraka. Neraka itu dahsyat sekali azabnya. Tapi orang yang ingin menghindarinya tidur, cuek, nggak berusaha menjauh, nggak berusaha menghindar gitu. Gimana cara menghindar neraka? Ya ibadah yang sungguh-sungguh. Kalau cuek mengabaikan ibadah, terancam neraka. Karena ibadah itu wajib, bukan sekedar wajib dilaksanakan saja, tapi wajib dilaksanakan dengan kualitas terbaik, dengan kesungguh-sungguhan, jangan asal-asalan tadi. Paham ya? Aku tidak pernah melihat seperti neraka, orang banyak takut,
tapi mereka cuek, tidak menghindarinya, seolah menantang. Kewajiban diabaikan, yang haram dilanggar. Orang atau perbuatan yang terancam neraka dilakukan, tapi dia ngaku takut neraka. Kalau semua orang ditanya, hatta orang kafir, orang fasik, orang ahli maksiat ditanya, takut nggak ke neraka? Ya takut. Mau masuk neraka, ih amit amit, gitu kan? Nggak mau 7 turunan. Mulutnya ngomong gitu, tapi kelakuannya menunjukkan seperti yang tidak takut. Makanya beliau menyatakan, aku tidak pernah melihat seperti neraka yang orang yang ingin menghindarinya cuek. Aku pun tidak pernah melihat semisal surga, orang yang menginginkannya juga tidur cuek, tidak mau berjuang, tidak mau berusaha. Katanya ingin surga, tapi amalan-amalan yang dijanjikan surga diabaikan, ditinggalkan. Kalau sholat sendirian di rumah, asal-asalan, waktunya juga pertengahan atau hampir akhir. Padahal yang dijanjikan surga oleh Allah yang sholat di awal waktu berjamaah dengan imam di masjid. Allah menjanjikan siapa orang yang memelihara 12 rakaat dalam sehari semalam, dibuatkan istana megah di surga. Itu sholat sunat rawatib. Orang yang menginginkan surga, cuek. Assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri setelah sholat fardu. Wirid tidak, apalagi ba'da, langsung ngodok saku, keluar apa? HP, browsing langsung. Ada yang begitu? Banyak. Mulutnya wirid, subhanallah, matanya ke HP. Ini lagi zikir apa lagi baca? Lagi zikir, wirid, apa lagi nonton? Nggak sinkron antara apa yang diucapkan oleh mulut dengan apa yang dilakukan oleh anggota badannya. Hatinya diyakini lebih fokus ke apa yang dia baca di HP, ya enggak, daripada menghayati apa yang keluar dari mulut. Nggak sinkron apa yang unsur yang ada dalam dirinya antar unsur lisan, unsur anggota badan, unsur hati, pikiran aja sudah nggak sinkron. Nah, jadi orang yang menginginkan surga cuek, tak mau berjuang untuk meraihnya. Orang yang takut neraka cuek, tak mau berjuang untuk menghindarinya. Aneh. Itu perkataan Nabi SAW, dan hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Masih dalam Sunan At-Tirmidzi, masih juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa adlaj, wa man adlaj balaghal manzil, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Kata Nabi SAW, siapa yang takut dia akan adlaj. Adlaj itu segera pergi seawal mungkin. Biar apa? Adlaj itu bepergian pada malam hari. Biar tidak panas. Kalau dulu kan bepergian di sana daerah padang pasir panasnya. Agar adem malam hari, tapi malam hari beresiko. Apa beresikonya? Beresikonya dua. Mungkin ada begal, rampok di jalan. Mungkin ada binatang buas yang keluar malam hari. Ada singa padang pasir, ular-ular derik malam hari pada keluar. Risiko. Kalau siang panas,
Maka apa yang dilakukan oleh orang ketika bepergian jauh? Malam hari, tapi di awal begitu matahari tenggelam atau mungkin sebelum matahari pokoknya sudah agak adem, berangkat biar cepat sampai, biar selamat dari dua ancaman baik rampok ataupun binatang berbisa atau berbuas tadi, dan dipastikan tidak akan istirahat di tengah jalan. Istirahat berisiko kemalaman atau kejegal dua yang ditakuti tadi. Makanya kata Nabi alaihi salatu wasallam, man khafa adlaj wa man adlaj balagal manzil. Siapa yang takut, dia pasti akan segera berangkat sedini mungkin, dan siapa orang yang berangkat sejak awal, dia akan sampai tujuan lebih dahulu atau lebih cepat, selamat. Tidak kepanasan, tidak kecegat si rampok atau binatang buas atau berbisa. Apa maknanya? Maknanya siapa yang takut, dia akan berjuang, berusaha, bersungguh-sungguh dengan segera agar sampai nggak ada istirahat, terus lelah ditahan, capek ditahan, ngantuk ditahan, terus. Sebab begitu berhenti sejenak beresiko. Terus sebelum sampai nggak berhenti, berusaha dengan sungguh-sungguh. Kalau takut, nah perjuangan ini merupakan sesuatu yang mahal. Ingat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala inna sil'atallahil ghaliyah. Ingat, sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Ingat, sesungguhnya barang dagangan Allah itu surga. Kayak pedagang aja sampai diistilahkan barang dagangan. Memang ibadah kita ini ibarat bisnis antara kita dengan Allah. Ibadah amal soleh yang kita lakukan perdagangan, trading, jual beli antara kita dengan Allah. Siapa yang mengistilahkan? Allah. Tijaratan lan tabur. Ibadah amal soleh adalah perniagaan yang tidak akan pernah rugi, perdagangan. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Mau nggak aku tunjukkan kepada kalian sebuah perniagaan, bisnis, perdagangan yang menyelamatkan kalian dari api neraka, yaitu tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Perdagangan bisnis yang menyelamatkan itu adalah iman kepada Allah, kepada Rasul, dan jihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Kita jual jiwa, harta kita, Allah beli. Dengan apa membelinya? Alat tukarnya surga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli jiwa dan harta orang-orang mukmin dengan surga dibelinya. Ingat, barang dagangan Allah surga. Inna sil'atallahi ghaliyah. Barang dagangan Allah itu mahal, harus diperjuangkan. Memangnya barang obralan 100.000 dapat 3 potong, ada hadiah odol. Itu mah murah meriah. Surga mahal. Dari Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, berkata Aisyah, sa'altu Rasul sallallahu alaihi wasallam an hadhil ayah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Ayat ini yang dimaksud adalah ayat yang terdapat dalam Al-Mu'minun ayat 60. Allah berfirman di ayat itu, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah.
Orang-orang yang telah beramal, mengamalkan apa yang mereka lakukan, tapi hati mereka takut. Setelah beramal kok takut? Itu zahir ayat itu begitu. Aisyah salah faham. Padahal Aisyah ya, pertama, cerdas orangnya. Kata Imam Az-Zuhri, seandainya ilmu Aisyah dibanding dengan gabungan ilmu seluruh wanita, niscaya ilmu Aisyah masih lebih banyak. Cerdas. Hafal Quran, iya hafal Quran. Jago bahasa Arab enggak? Ya jago orang Arab. Dengan bekal cerdas, pinter bahasa Arab, hafal Quran, hafal ribuan hadis, tapi ketika menafsirkan ayat dengan akalnya salah. Bertanya Aisyah, "Humul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun?" Apakah yang dimaksud orang dalam ayat ini sudah beramal tapi takut? Apakah orang ini minum khamr dan mencuri? Kan orang yang takut biasa sudah melakukan dosa kesalahannya. Peribahasa dalam bahasa kita menyatakan berani karena dibayar, takut karena berani karena benar, takut karena salah. Zaman dulu itu, sekarang berani karena dibayar, takut karena tidak dibayar. Berani karena benar, takut karena salah. Ini orang sudah beramal, nggak disebutkan amalnya apa, terus takut. Salah faham Aisyah. Kata Aisyah, apakah mereka orang yang sudah mabuk kemudian mencuri makanya takut? Dibantah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yabnat as-siddiq. Bukan begitu wahai putri as-siddiq. Siapa as-siddiq? Abu Bakar. Karena Aisyah putri Abu Bakar. Bukan begitu hai putri as-siddiq, walakinnahum alladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Akan tapi mereka adalah orang-orang yang sudah saum, sudah sholat, sudah sedekah, tapi mereka takut ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Jadi perasaan takut ibadahnya tidak diterima bagus. Asal ada asalnya, efeknya bagus. Antisipasi terhadap rasa takut itu bagus, benar. Yaitu apa? Diperbaiki ibadah di masa yang akan datang. Ditingkatkan kualitasnya, kuantitasnya lebih baik daripada sebelumnya. Tapi kalau efeknya buruk karena takut nggak diterima, percuma, akhirnya ibadah percuma, ibadah juga ditolak lah, akhirnya berhenti ibadah. Itu parah itu rasa takut yang salah, bukan bukan takut, itu nekat atau putus asa, percuma sama ibadahnya ditolak lah, akhirnya tidak ibadah. Itu bukan takut, ya enggak, itu putus asa, itu apatis. Dalam hadis lain dari Abi Juhaifah radhiyallahu an, dia berkata, para sahabat berkata, ya Rasulullah syibta, wahai Rasulullah, engkau telah beruban. Apa kata Nabi SAW? Beruban itu bagus. Karena apa? Pertama, ini menandakan suka mikir. Dan yang paling penting terisyarat di dalam riwayat, uban efek dari rasa takut kepada azab Allah. Makanya siapa yang beruban dalam keadaan Islam, uban itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat bagi orang itu.
Nabi SAW beruban, tapi ubannya nggak banyak, paling belasan. Terlihat oleh sahabat, "Syibta ya Rasulullah, engkau telah beruban wahai Rasulullah." Apa kata Nabi SAW? "Syayabatni Hud wa akhwatuha." Telah membuat saya beruban adalah surah Hud dan saudara-saudaranya. Maknanya apa? Maknanya surah Hud yang beliau baca dengan ring-ringannya, surah sebelumnya, surah Yunus, surah Yusuf, surah Ibrahim, surah Ar-Ra'd dulu ya. Itu banyak berbicara tentang kiamat dan neraka. Perhayati, itu yang membuat saya cepat beruban. Kata Nabi SAW. Makanya kalau sudah tua 50 tahun nggak beruban juga, tara mikir itu orang. Jadi dari semua penjelasan tadi kita mengetahui khauf atau rasa takut adalah bentuk ibadah yang agung. Pengerem dari seluruh dosa dan kemaksiatan. Nggak ada takut berarti nggak ada iman. Karena Nabi mengaitkan, Allah mengaitkan antara takut dengan iman. Wa khafuni in kuntum mu'min. Takutlah kamu kepadaku kalau kamu orang beriman. Kalau nggak takut bukan orang beriman. Para malaikat takutnya luar biasa kepada Allah. Sampai pingsan ketika mendengar Allah menurunkan wahyu, sampai para malaikat pingsan. Setelah siuman tanya, "Madza qala rabbukum?" Apa yang dikatakan oleh Allah? Qalul haqq, yang Allah katakan kebenaran. Itu saking takutnya. Para malaikat kenapa takut sampai pingsan? Karena mereka lebih mengenal Allah dibanding makhluk manapun. Demikian juga para nabi, demikian juga para ulama, orang-orang soleh, itu semuanya memiliki rasa takut. Makin berilmu, makin dekat, makin takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau takut bakal menjauh? Enggak, ini takut ke orang, iya menjauh. Takut ke makhluk, iya menjauh. Karena sifat Allah, laisa kamitslihi syai'un. Makin dijauhi, makin murka Allah. Kalau ingin selamat dari apa yang ditakuti dari diri Allah, datangi, dekati Allah Azza. Itu cara menyelamatkan diri dari apa yang kita takuti dari diri Allah, berupa murkanya, azabnya, siksanya, seperti itu. Maka makin takut makin mendekat. Maka keliru orang yang menyatakan siapa yang beribadah kepada Allah karena takut nerakanya, syirik. Harus takut kepada Allah, nggak boleh takut ke neraka. Ada yang ngomong begitu? Ada. Siapa yang beribadah karena ingin surga, musyrik. Ada yang ngomong begitu? Ada. Kebablasan itu orang. Bertolak belakang dengan ayat yang kita bacakan tadi, hadis yang kita bacakan tadi, dan hadis lain banyak. Siapa yang takut kepada azab Allah lalu dia beribadah, menjauhi hawa nafsu, menjauhi dosa, Allah siapkan surga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La yalijun nar man baka min khasyatillah." Tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang nangis karena takut kepada Allah. Apa yang kita takuti dari diri Allah? Ya siksanya, azabnya, nerakanya. Itu yang kita takutkan. Jadi inilah bentuk ibadah yang kedua setelah berdoa, yaitu apa? Takut. Bentuk ibadah yang ketiga, keempat,
kelima, dan seterusnya kita akan bahas Jumat yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja, baru 2 bentuk ibadah yang kita bahas. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada Abu Lukman di studio Radio Roja Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Mangga Abu Lukman. Jazakallahu khairan Ustadz atas nasihat dan penjelasannya. Dan untuk berikutnya kami undang Anda sahabat Roja di rumah untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat melayangkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp. Baik, pertanyaan pertama Ustadz kita coba angkat dari Abu Disra di Tangerang. Ustadz ingin bertanya, bagaimana dengan cara untuk berdoa agar Allah mengampuni dosa orang tua kita yang sudah meninggal, Ustaz? Apakah dengan bacaan zikir astagfirullah yang diniatkan untuk ampunan orang tua kita, atau memperbanyak bacaan doa Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri dan seterusnya? Atau juga dengan bacaan doa Allahumma gfir lahu warhamhu yang seterusnya? Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua, memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus, 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali pada sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin sholihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali, apalagi gak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1, nggak ada rakaat, karena hanya berdiri, nggak ada ruku, nggak ada sujud. Berdiri 4 kali takbir. Takbir pertama baca iftitah, baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita nggak setahun sekali, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun nggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa? Baca tiap hari. Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat, terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah, karena nggak bisa lama-lama. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi.
atau Allahumma gfir li walidi warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wagsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqqihi min al khataya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhul jannah wa aidhu min azabin nar wa azabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap, mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhala sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya ganti dengan walidayya, Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai salat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam salat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita nggak sibuk menghafal ulang, ya nggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lainnya, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi nggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, nggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah. Ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya nggak bisa, Allahumma gfir li walidayya, gitu nggak bisa. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh. Ngaruh nggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar. Dia bingung. Rabbi anna li hadza. Ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya nggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak. Ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Nggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, nggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Karena apa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik.
Mungkin bodoh, mungkin sibuk, tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhannya. Mendidik langsung nggak bisa, dititipkan agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian nggak pahalanya? Ya iyalah, kebagian pahala. Kesolehan anak nggak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal, dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa alaysal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersedekah atau apa tadi, saum nazar untuk orang tua, sahih ini ayat dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangan tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Ya iya, masuk akal. Jangankan itu, atau di dunia saja umpamanya ya, umpama nih orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan, dia nggak ikut mengelola perusahaan, dapat nggak tiap bulan? Dapat, padahal dia tidak ikut kerja, tapi ikut tanam saham. Dia mati, kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan nggak ada hubungan atau dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh solihah dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam. Silakan lagi Adiar Abu Lukman. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kita coba angkat penanya melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Kadan dari Cianjur. Baik, silahkan. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana kalau misalkan kita ingat sama seseorang, lalu kita membaca Allah maghfirlahu warhamhu afi'afu anhu, kemudian ingat orang yang kedua membaca lagi seperti itu, apakah itu sudah cukup mendoakan orang yang sudah meninggal itu, Ustaz? Ya, selamat Ustaz, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Baik. Dadan dari Cianjur. Kalau kita ingat kepada orang yang sudah meninggal, siapapun dia, orang tua,
kakek nenek, atau sahabat. Kita doakan Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sampai di sana, karena hafalnya cuma sampai di sana umpamanya. Apa itu cukup atau tidak untuk mendoakan orang tersebut? Ukurannya bukan cukup atau tidaknya. Pertama, bermanfaat atau tidaknya? Ya, itu bermanfaat. Bagi siapa? Bagi dua-duanya. Bagi kitanya bermanfaat karena doa adalah ibadah, dapat pahala dan gugur dosa. Bagi orang yang didoakannya manfaat, walaupun orang itu nggak ada hubungan keluarga, hanya sahabat. Doa seseorang kepada orang lain yang nggak ada hubungan kekeluargaan, setelah orang yang didoakannya itu mati, apakah manfaat? Manfaat. Doa orang yang hidup bagi orang yang mati manfaat? Iya, manfaat. Dalilnya Al-Quran dan hadis yang banyak. Pertama, adanya doa dalam sholat jenazah. Itu kan doa orang yang hidup kepada orang yang mati, ya. Kalau nggak ada manfaat, ngapain didoakan? Kadang atau seringkali kita menyolatkan jenazah yang tidak kita kenal, ya. Kita masuk masjid, sholat duhur, seusai sholat duhur, kata DKM-nya mohon keridhoannya menyolatkan jenazah. Kita kenal nggak? Nggak kenal. Peduli amat mau kenal nggak mau nggak. Yang jelas menyolatkan sesama muslim ibadah. Sampai enggak? Ya sampai. Asal kitanya tulus ikhlas. Adapun kalau umpama niatnya tidak ikhlas, pas ada pengumuman mohon sholat jenazah, alhamdulillah ada untuk bakso nih. Karena kebiasaan orang yang menyolatkan suka dikasih amplop. Ada kebiasaan itu? Ada. Jadi senang kalau ikut sholat jenazah ada amplopnya, lumayan 10.000, 20.000 untuk beli kuota. Makin sering sholat jenazah makin senang. Kalau nggak ada yang mati, doa, ya Allah wafatkan siapa aja biar dapat amplop. Itu mah nggak ikhlas, ya, nggak manfaat baik untuk dirinya ataupun yang didoakan. Maka jangan biasakan ngasih amplop kepada orang yang menyolatkan. Jangan, hilang pahalanya nanti, ya. Nah, jadi dalil pertama ada sholat jenazah. Kedua, Nabi SAW dalam khutbah Jum'ah sering berdoa Allahumma gfir lil mu'minin Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i hum wal amwat. Ya Allah, ampuni muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Nabi mendoakan yang sudah mati. Ketiga nih ayat di antaranya dalam Al-Quran surah Al-Hasyr. Allah menyatakan walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah para sahabat, yaitu tabi'in. Sahabatnya sudah wafat. Generasi kemudian datang. Mereka mendoakan, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni dosa kami. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan dosa ikhwan-ikhwan kami yang sudah mendahului kami. Sudah tidak ada. Lebih dahulu iman, lebih dahulu wafat. Itu doa orang yang masih hidup bagi orang yang sudah mati, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi doa orang yang masih hidup kepada orang yang sudah mati, walaupun nggak ada hubungan kekerabatan, bahkan nggak kenal, tetap bermanfaat bagi yang mendoakan, bagi yang didoakan. Ya, jadi pertama itu bukan cukup atau tidak, tapi bermanfaat. Kedua,
lebih sering mendoakan, lebih bagus, lebih banyak manfaatnya. Oleh karena itu perbanyak doa, mendoakan baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, baik orang yang nggak kenal atau kenal nggak ada hubungan kekerabatan, apalagi saudara yang ada hubungan family, apalagi itu adalah orang tua kita sendiri. Doakan, bukan cukup atau tidaknya, tapi pasti itu bermanfaat, dan lebih sering mendoakan lebih banyak manfaat. Allahu a'lam. Silakan lagi Abu Lukman. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya, dan berikutnya kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustadz dari Waluyo di Rejang Lebong Bengkulu. Ustadz ingin bertanya bagaimana caranya bisa khusyuk Ustadz ketika beribadah, khususnya sholat, dan bagaimana caranya agar hati dan pikiran bisa ikhlas dalam perbuatan dan perilaku Ustadz. Atas pencerahannya kami ucapkan jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Pak Waluyo di Bengkulu. Pertanyaan kedua, bagaimana caranya agar ikhlas? Itu materi kemarin ya, hari Kamis, yang juga disiarkan oleh Roja ini. Sejam minimal. Sekarang pertanyaan pertama, bagaimana caranya agar bisa khusyuk? Ada dua hal yang kita bahas, ikhtiar di dalam sholat dan ikhtiar di luar sholat, baik sebelum ataupun setelah sholat. Pertama, ikhtiar di luar sholat, sebelum sholat. Jadi kekhusyuan di dalam sholat harus diikhtiarkan seumur hidup, walaupun kita di luar sholat. Gimana caranya? Pertama, jadikan cita-cita hidup kita hanya akhirat, bukan dunia. Yang kita kejar akhirat. Siapa yang demikian, Allah fokuskan pikiran kita, termasuk Allah khusyukkan salat kita. Kata Nabi SAW, "Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu amrahu." Siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah cerai berikan urusannya. Tidak fokus, ingat ke sana kemari, banyak pikiran, stres. Nah, terus sebaliknya, beberapa kalimat setelah itu, man kanatil akhir hammahu jamma'allahu amrahu. Terus wa ja'alal ghina fi qalbihi. Terus wa ya'tihi dunya wa hiya raghimah. Siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, Allah fokuskan urusan menjadi satu saja. Fokusnya akhirat, semua urusan dunia langsung difokuskan ke akhirat. Sehingga jadi manfaat. Apalagi lagi sholat, Allah akan bantu. Ya, jadi itu di luar sholat, jadikan akhirat menjadi cita-cita. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh kejadian, pengalaman, peristiwa yang dia alami, dia lihat, dia dengar, langsung disambungkan ke akhirat. Para ulama itu ketika lewat melihat ada orang yang sedang membakar kambing, dibolak-balik menangis. Dia ingat kepada ayat. Ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan di atas api neraka. Kayak gitu tuh. Tapi dengan kadar yang lebih mengerikan. Nangis dia. Ketika ada seorang anak dimarahi oleh ibunya, diusir keluar, ditutup pintunya, anak itu nangis kembali, gedor-gedor, "Mama, maafkan saya, Umi, ampuni saya berjanji tidak mengulang kembali." Segede apapun kemarahan ibu, dibuka kembali pintunya, disambut lagi, dielus lagi. Ingat kepada sifat Allah, kalau seorang ibu yang murka kepada anaknya, tapi anaknya kembali mengakui kesalahannya, berjanji berubah, pintu rumahnya kembali dibuka, disambut, dielus lagi. Apalagi Allah.
Allah lebih menyayangi hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Kalau seorang hamba sudah dosa, maksiat, menjauh, kemudian dia ingin kembali tobat, pintu tobat dari Allah selalu terbuka lebar. Jadi setiap kejadian itu selalu dikaitkan dengan penjelasan dari agama ini. Jadi kalau segala sesuatu di dunia dikaitkan akhirat dan seterusnya, umpamanya kita sedang umroh atau haji di bulan Juli, Agustus, gitu aja panas kan, September, sampai di atas 42 derajat, begitu angin bertiup, langsung Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Ini baru panas dunia loh. Bagaimana kalau panas akhirat? Langsung ingat akhirat. Bisa nangis, bukan nangis karena nggak tahan terhadap panasnya angin yang bertiup, tapi nangis karena takut panasnya neraka. Selalu dikaitkan. Kalau di luar sholat selalu dikaitkan dengan akhirat, pasti dalam sholat semua doa yang kita baca banyak berkait ke akhirat, ya enggak? Maka akan lebih fokus. Itu pertama. Kedua, ini masih ikhtiar di luar sholat. Jalin hubungan baik dengan sesama manusia. Apa hubungannya? Banyak hubungannya loh. Cintai setiap muslim secara tulus karena Allah, karena keimanan mereka, bukan karena dunia mereka. Ini mah kaya raya, dicintai, dijadikan sahabat biar kecipratan, bukan. Ini mah anak pejabat, siapa tahu diangkat jadi wakilnya, bukan. Tapi karena agama, ini agamanya baik, imannya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, dicintai, dijadikan sahabat. Ini termasuk salah satu faktor pendukung kekhusyuan di dalam sholat. Maka ketika sholat berjamaah dengan kawan-kawan yang kita cintai, mereka mencintai kita, rapat tuh enak, nyaman, klop hatinya juga. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, sawu sufufakum, atau istaqimu sufufakum wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Luruskan saf kalian, jangan bengkok-bengkok, jangan ikhtilaf, nanti Allah mengikhtilafkan hati-hati kalian tuh. Tidak beresnya saf itu berimbas kepada perasaan hati. Hati juga tidak nyaman berdekatan dengan saudaranya di kiri dan di kanan. Jadi apa? Akhlak kita di luar sholat berpengaruh. Ini salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 hal. Siapa yang memiliki 3 hal ini dalam dirinya, dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah kitab Syarah Sahih Muslim, wa halawatul iman tashmulu al-khusyu' fi shalah. Manisnya iman mencakup khusyuk di dalam salat. Untuk bisa khusyuk dalam salat, miliki 3 ini. Pertama, kalau Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibanding yang lainnya. Kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai sesama muslim, dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Ternyata interaksi kita, muamalah kita dengan sama muslim berpengaruh kepada halawatul iman, berpengaruh kepada kekhusyuan dalam sholat. Kalau ada kedengkian, kebencian, jangan berharap bisa khusyuk. Apalagi setan pintar tahu kita membenci seseorang, begitu takbir Allahu Akbar, oleh setan dimunculkan wajah orang itu dalam ingatannya. Akhirnya di dalam sholat hanya mencaci dia, memaki dia, ingat kepada kejahatannya selama sholat. Akhirnya nanti berencana kalau ketemu gini-gini di dalam sholat, nggak khusyuk sholatnya. Dan banyak lagi, itu di luar sholat. Adapun ikhtiar di dalam sholat, pertama fokus, konsentrasi,
hayati apa yang dibaca oleh mulut. Ketika mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, langsung hati, pikiran menghayati dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Mulut mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, langsung hati menghayati segala puji bagi Allah penguasa semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Terus Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga hati, pikiran sinergi dengan mulut, selaras. Sehingga hati dan pikiran nggak ada waktu untuk berpikir hal yang lain-lain. Apalagi ditambah dengan selalu difokuskan ke akhirat, dikaitkan, tambah fokus konsentrasi kita. Itu yang pertama. Kedua, panjangkan bacaan di setiap gerakan bila memungkinkan. Rukunya jangan 3 kali baca Subhana Rabbiyal A'la, tambah 10 kali. Hayati. Sujudnya tambah dengan doa. Baca doa-doa yang beragam dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena setiap doa yang baru kita hafal lebih terhayati ketika dibaca. Ini salah satu hikmah kenapa Nabi memberikan beberapa doa, contoh doa yang berbeda di setiap gerakan salat. Iftitah ada macam-macam kan? Semuanya sahih dari Nabi SAW. Demikian juga doa ruku, doa sujud, dan seterusnya, maka baca. Nah, termasuk bila perlu sering-seringlah membaca ayat sajdah. Kalau kita sujud tilawah, ya, kalau kita jadi imam nggak apa-apa, membiasakan jamaah mengenalkan ayat-ayat sajdah dan cara-cara aspek fikih dari aspek fikih tentang tata cara sujud tilawah, dan hafalkan doanya, hayati ketika melakukannya. Apalagi kalau kita sholat sendirian di malam hari, tahajud, baca sesering mungkin. Itu akan menambah kekhusyuan, ya. Itulah yang bisa kita jawab. Cukup ya sampai di sini, waktu yang kita miliki sudah habis. Insyaallah kita akan jumpa kembali di beberapa hari yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.